sekarang ya banyak sekali perjinahan, Iya. anak sekolah, mahasiswa dengan mahasiswi, bahkan yang lebih heboh lagi itu anak di bawah umur sudah kenal dengan namanya zina. Itu di mana itu terjadinya kemarin? Wah, banyak sekali itu, banyak sekali di wilayah-wilayah yang mungkin ya kadar keimanannya mungkin ya, iya seperti itu. Sekarang ini pergaulan anak-anak itu bebas sekali, Iya. gitu ya, dari SMP, SMA, apalagi yang sudah mahasiswa itu memang kebanyakan mereka terlibat dalam hal itu, mungkin pendidikan dari orang tua kali ya, jadi Dari lingkungan juga. Atau sekarang mungkin daripada teknologi yang canggih gitu ya kan. Kalau dulu zaman atuk kita, kakek kita, nenek kita itu dulu nggak ada yang namanya internet, Facebook dan sebagainya. Apa sih sesungguhnya gimana ini bisa terjadi sekarang ini gitu? Iya, Kita pun nggak tahu. Banyak sekarang sih memang sudah ramai berita seperti itu di mana-mana. Namanya zaman sekarang, anak muda keluar malam, pergi pulang pagi, ya kan itu sudah di mana-mana. Laki dan perempuan juga sama. Laki-laki dan perempuan, maupun Muslim maupun Nasrani. Saya juga pernah dengar dulu kan pada masa nenek kakek kita dulu kan nggak ada istilahnya malam Kamis, malam Mingguan, bahkan kalau sekarang lebih parah lagi ya kan. Kan orang tua setiap yang malam mungkin. yang menyuruh anak. Tapi ada orang tua yang menyuruh anaknya, Iya. keluar anak. mengatakan Masya Allah. kamu nggak malam Mingguan nak, kamu nggak malam Kamisan, padahal Pacarnya siapa? pacarnya siapa? Kok udah besar belum punya pacar? Ini kan cara-cara yang bukan Islami sebetulnya ya kan. Kan ada sebagian orang tua malu ketika anaknya tidak didatangi oleh laki-laki, takut nggak laku gitu. Itu pernah diceritakan Ustaz. Mungkin itu kembali ya sifat jahiliyahnya orang Islam sekarang itu mungkin kembali. Tapi yang nggak tahu mungkin untuk menjelaskan hal ini kita pun kurang tahu ya kan, kita masih belajar. Ada baiknya kita panggil Ustaz atau gimana ya? Lebih biar kita dapat penerangan. Oh iya. Bagaimana tentang kehidupan di zaman sekarang ini, tentang perzinahan. Iya. Bagaimana menurut Ustaz semuanya. Bahkan tanpa heboh lagi di gadget aja tinggal klik aja. Itu Ya Allah, sudah terbuka. Nauzubillah. Gimana Ustaz udah selesai salat? Allahu alam. Coba deh. Aki, antum panggil. Saya sendiri. Oh gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada apa? Saya Aidil Ustaz. Ini kami mau sahabat-sahabat mau bertanya gitu Ustaz, masalah perzinahan yang berlaku sekarang ini di Indonesia itu gimana gitu. Jadi silakan dulu Ustaz. Heboh tentang cerita perzinahan. Iya Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana? Yang ditanyakan tentang masalah apanya? Masalah zina itu gimana sebenarnya, kemudian apa hukum zina bagi seseorang muslim, kemudian apa perbedaan hukuman antara orang muslim yang kuat agama yang berzina dengan orang muslim yang tidak tahu sebenarnya hukumnya seperti apa atau nggak mendapatkan pengajaran daripada itu gitu. Kemudian bagaimana cara menanggulangi perzinahan yang berlaku sekarang dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua yang sudah kawin pun kita lihat sudah ramai sekali begitu. Mohon penjelasan dari Ustaz, kami ingin sekali mendengarnya. Tadi dengar ribut, ternyata berujung pada mempertanyakan hukumnya. Ya, sebenarnya ya, tentang masalah zina ini, nasallallahu ta'ala al-afiyah, kita minta pada Allah agar Allah menyelamatkan kita. Salah satu yang menyebabkan seseorang tergelincir dari agamanya adalah ketidakmampuan menahan apa yang diantara kedua pahanya. A'udzubika ya Allah. Sehingga dalam hal ini Rasul pun bersabda,
mayat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidahi atmanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, dia bisa menjaga apa yang di antara jenggot dan kumisnya, yaitu bibir dan lidah, dan yang di antara kedua selangkangannya, kedua pahanya, maka aku jamin dia pasti masuk surga. Ya. Jadi tentang syahwat yang satu ini adalah senjata yang terbaik dan yang paling sempurna bagi iblis untuk menggelincirkan banyak orang-orang soleh. Jangankan orang awam, orang soleh pun bisa terjatuh. Saya pernah cerita, mungkin masih ingat ya, tentang buku Talbis Iblis yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi berkenaan dengan seorang pemuda ahli ibadah yang sangat taat, sangat soleh. Ternyata dia bisa ditaklukkan dengan seorang wanita yang akhirnya dizinahinya, lalu beranak, kemudian setan menghembuskan fitnah yang baru lagi, sehingga dia membunuh anak itu, dan setan menghembuskan fitnah yang baru lagi dan dia bunuhlah wanita teman zinaannya itu. Ya, pada akhirnya setan pun mengantarkannya kepada su'ul khatimah, di mana dia terakhir dibunuh oleh keluarganya wanita ini. Nah, ini kisah orang soleh dan taat. Sebelumnya telah banyak lagi kejadian yang menyebutkan tergelincirnya manusia dalam jurang yang satu ini. Dan memang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, idza zanal abdu kharajal iman, apabila seorang hamba berzina, iman itu keluar. Kharajal iman fakana alaika dhullah. Keluarnya itu ibarat semacam apa? Bayang-bayang, bagaikan nyawa yang keluar dari badan. Jadi seperti itu dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang saya baca, bagaikan keluarnya iman itu seperti keluarnya jubah lewat bagian atas. Memang melayang iman itu dari diri seseorang. Dan iman itu tidak akan kembali, tidak akan pernah kembali kecuali faidza aqala'a raja'a ilahil iman. Kalau dia sudah menanggalkan dan meninggalkan setotal-totalnya zina itu, barulah iman akan kembali kepadanya. Artinya kalau sempat dia mati dalam keadaan masih mencandu zina, masih hobi dengan zina, apalagi dengan prinsip yang salah, ya. Saya mungkin dulu hobi berzina, mungkin seminggu itu 3 kali 4 kali, sekarang sebulan sekali 2 kali, ya, mendingan lah. Itu juga sesat. Yang namanya zina tetap zina, gitu. Nah, mari kita dengarkan apa ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pezina ini. Man syariba man zana au syaribal khamr, siapapun saja yang berzina atau yang meminum khamar, atau sekarang khamar kata Rasulullah di akhir zaman, khamar akan disebut dengan nama yang berbeda-beda, narkotika, sabu-sabu dan lainnya. Tapi siapa yang berzina dan minum khamar, kata Rasulullah SAW, naza'allahu minhul iman, Allah cabut dari diri orang itu akan imannya. Allah tanggalkan iman dari diri orang itu. Kama yakhla'ul insan al-qamisa min ra'sih, sebagaimana seseorang melepaskan jubah dari bagian atas kepalanya, memang hilang iman itu. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang yang berzina saat dia berzina, dia masih dianggap beriman. Tidak. Seseorang yang berzina saat berzina, maka dia tidak lagi beriman. Ya Rabb. Jadi saudara-saudara, antum kan muda-muda nih masih, ya. Antum ini mangsa yang paling empuk bagi setan. Apalagi tinggal di kota besar semacam Jakarta ini. Sedangkan orang kampung aja udah nggak pandai-pandai menjaga diri mereka, sudah terjadi hal yang memalukan, apalagi orang kota. Bahkan kita menjaganya ada aja di jalan, iya, di mall. Sedang dijaga saja diri kita ini, masih saja kadang fitnah zina itu masuk ke pintu rumah kita, bahkan sudah dalam rumah kita, sengaja kita hidupkan TV lo maksudnya. Atau ini alat ini, ibarat pisau 2 mata. Kita nggak salah punya barang macam ini, bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Tetapi ingat, ya, andai kata kita tidak kuatlah pertahanan iman kita, ilmu juga tipis, tidak merasa Allah mengawasi, maka kita akan membuka apa-apa yang bisa masuk setan dari situ sebanyak-banyaknya, dan kita pun dibungkusnya dalam perangkapnya. Jadi ketika Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina,
hai orang beriman, jangan kamu mendekati zina. Ini alat zina ini. Apabila kita mendekatinya dalam artian kita buka, itu sudah, walaupun kita belum melakukannya, sekedar kita buka saja, maka kita sudah mendekati zina. Yang diharamkan itu adalah mendekati zina. Tentu saja mengerjakannya jauh lebih haram. Seperti firman Allah pada Nabi Adam ya, kepada Hawa, la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kalian dekati ya pohon yang ini, yang lain silahkan. Ambillah, garaplah, makanlah sepuas hati kalian. Kecuali pohon yang ini jangan dekati. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah. Pertanda apa? Mengambilnya, memetiknya, memakannya tentu jauh lebih haram. Mendekati zina saja sudah haram, tentu saja dengan melakukannya langsung jauh lebih haram. Nah ini mungkin orang memang pada hari ini ya pemalas-pemalas dengarkan pengajian, kemudian lingkungannya juga sudah terbentuk seperti itu, apalagi di media massa tiap sebentar diberitakan ya, bahwa di situ sudah terjadi pelacuran, di sana sudah terjadi perselingkuhan, bahkan tingkat jajaran pemerintah pun ya, di rumah dewan sendiri pun sudah seperti itu. Masya Allah ya, akhirnya anak-anak SMP juga sudah dikeliling oleh kawan-kawannya melakukan hubungan. Ya Allah, lama kelamaan apa? Lama kelamaan rusaklah mindsetnya, cara berpikirnya pun rusak, dan dia menganggap sudahlah biasa, zaman sekarang kalau nggak kayak gitu nggak modern, nggak maju, sesekali coba kenapa kek, toh kalau memang sudah terlanjur kita buat bisa tobat, Allah akan menerima tobat. Ini adalah talbis iblis. Saya khawatir gitu ya, ketika seseorang mencoba sekali, sesungguhnya dosa ketika satu kali dikerja dia akan memancing lagi dosa yang lain. Satu kali dikerjakan dia akan berangkat menuju kepada kecanduan. Apabila sudah sampai ke tingkat itu, dia mati, mata mitatan jahiliyah, kematiannya adalah kematian yang jahiliyah. Coba bayangkan, apa kita tidak ngeri mendengarkan hadis berikut ini? Thalathatun, ada 3 kelompok orang nanti pada hari kiamat, la yukallimuhumullah. Allah tidak mau bicara dengan orang itu. Pada saat itu, siapa yang mau dengarkan kita bicara? Yang paling bisa kita harapkan hanyalah Allah. Kita berbicara dengan Allah, mudah-mudahan ada dispensasi, ada keringan segala macamnya. Ternyata Allah pada saat itu tidak mau dengarkan kita. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak mau melihat. Sampai-sampai melihat orang itu pun Allah tak mau. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan ampunkan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Siapa itu yang pertama? Syekhun zani, orang tua masih hobi zina. Bukan berarti orang muda berzina oke-oke saja, enggak kayak tadi itu yang sudah kita jelaskan. Tapi harusnya tua udah sadar, masih aja berzina. Ini maaf nih, yang seperti ini kita saksikan dan kita dengar di masyarakat sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua kata Rasulullah SAW yaitu wa malikun kadzab, penguasa, raja, pemimpin yang hobi bohong pada rakyatnya. Ini Allah tak akan lihat mereka. Allah tak mau memandang mereka, tak akan dengarkan kata-kata mereka, dan tidak akan membersihkan mereka. Dan Allah sudah sediakan azab yang sangat pedih untuk mereka. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa'ailun mustakbir. Ya, orang yang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong masih mendingan, walaupun itu parah ya. Apalagi miskin tapi sombong. Nah ini. Sombong yang pernah kita terangkan dulu waktu kita masih kumpul di mana, di pesantren Ar-Rayyan ya. Nah, waktu itu kita terangkan masalah sombong itu maknanya apa. Makna sombong 2. Yang pertama menolak kebenaran. Yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika disampaikan Al-Quran atau Sunnah dia tolak, itu orang sombong. Yang kedua meremehkan orang lain karena status sosialnya, karena status duniawinya. Nah, lebih hebat. Iya, dua-dua ini sombong nih orangnya ya. Nah, orang yang macam ini disebut sombong. Orang miskin juga banyak, udahlah miskin nggak mau dengarkan nasihat. Saya salut tuh sama teman kita siapa yang si Rashid itu namanya itu. Ya, alhamdulillah. Walaupun gitu-gitu orangnya ya nampak bengalnya, nampak keras kepalanya, ternyata dia mau dengarkan nasihat. Ya. Dia miskin tapi mau dengarkan nasihat. Ini yang keterlaluan ada juga yang lain. Miskin tapi sombong. Coba dikasih nasihat, melawan dia. Alhamdulillah kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang sombong. Nah, kembali pada zina tadi, nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mensejajarkan. Coba lihat. Kalau wanita pezina, siapa yang boleh menzinahinya? Siapa yang boleh menikahinya?
laki-laki pezina. Begitu. Saya pernah di SMS, bukan di telepon, Ustaz. Bagaimana kalau kami menikahi seorang wanita pezina yang berniat untuk tobat? Dia wanita pelacur tapi niat untuk tobat, pengen jadi wanita baik-baik. Kemudian dia bertekad kalau sudah jadi istri saya, dia akan meninggalkan semua aktivitasnya, pengen jadi ibu yang benar di rumah tangga. Saya katakan kepadanya, maaf saudaraku, apakah Anda sendiri pelaku zina itu sendiri bersamanya selama ini atau dengan orang lain? Oh enggak Ustaz. Kalau begitu tidak boleh, saya katakan. Biarkan dia menikah juga dengan laki-laki yang pezina, yang mungkin juga punya niat yang sama. Ya, karena Allah berfirman, az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Ya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Seorang wanita pezina tidak boleh yang menikahinya kecuali hanya laki-laki pezina juga. Nah, kalau anda bukan seorang pezina, maka anda jangan menikahinya. Ya, kenapa? Ini ada coreng-moreng dalam hidupnya. Kalau terjadi apa-apa, si laki-laki ini akan dikuasai setan lalu mengatakan, dasar wanita pelacur kamu, kan begitu akhirnya. Akhirnya dia mempermalukan istrinya ini. Tapi kalau sama-sama sederajat, sekufu istilahnya kan, nah Allah sudah mengatur itu semua. Jadi saya katakan kepadanya, ya, agar jangan pilihlah wanita yang baik-baik. Masih banyak wanita yang baik-baik yang bisa didampingi. Ya. Nah, kemudian yang uniknya lagi, kalau tidak kalau tidak laki-laki pezina yang menikahinya, begitu juga laki-laki pezina tidak sah, tidak dibolehkan menikah kecuali dengan wanita pezina, atau dengan laki-laki musyrik atau wanita musyrikah. Itu saking dekatnya hubungan antara dosa zina dengan dosa syirik. Betapa besarnya dosa ini. Nah, oleh karena itu kita himbaulah semua kita, ini mata nih, hati-hati dengan kedua mata ini. Antum muda-muda, belum pada kawin ya. Udah kawin belum? Belum. Kesian. Itulah. Sama aja. Nikah dengan kawin belum, itu sama saja. Kalau antum udah berapa anak? Belum. Masa. Masya Allah. Nah ini Belum kawin, belum nikah, belum ada. gampang, ntar kita carikan insya Allah. Amin, amin. Yang penting yang niatnya solehah, jaga diri. Kenapa ya? Dengarkan baik-baik ini. Ini nasihat saya yang terakhir mungkin ya. Abis ini kita istirahat lah ya, karena lebih cepat tidur setelah sholat isya itu lebih baik ya, biar nanti malam bisa tahajud. Tapi ada nasihat saya. Apa nasihatnya? Kalau pengen dapat istri yang benar, yang solehah, jadikan diri ini laki-laki yang soleh, yang benar. Karena Allah berjanji di surah An-Nur, as-salihatu lis-salihin, was-salihuna lis-salihat. Wanita yang solehah hanya akan Allah nikahkan dengan laki-laki yang soleh. Lelaki yang soleh hanya akan Allah pertemukan dengan wanita yang solehah. InsyaAllah ya. Nah, baik, barakallahu fikum lana wa lakum jami'an. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Allahumma lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Baik, sama-sama. Mari ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Nanti pembicaranya hindari, jangan sampai berdebat. Iya. Itu tidak baik dan dilarang dalam agama kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah mendapatkan nasihat dari Ustaz tadi ya. Mudah-mudahan kita terselamatkan daripada fitnah zina yang melanda masyarakat kaum muda sekarang ini. Nanti jet ini aku jual. Buat mendingan buat saya aja. Buat saya aja. Dia jual mau kawin. Menghindari zina. Saya juga mau jual semua. Betul. Endingnya di ketawa-ketawa gitu ya. Ada itu lagi nggak?